Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Pada video ini kita akan membahas terkait pembobotan nilai dan juga rincian nilai ambang batas atau passing grade P3K Guru tahun 2023 yang dimana tertuang dalam Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K Guru 2023. Dan bagaimana informasi selengkapnya, mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Teman-teman sekalian, untuk pembobotan nilai dan juga nilai ambang batas, semuanya tertuang dalam Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023 dan juga Kemenpan RB nomor 652 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Namun di video ini kita hanya membahas tentang nilai ambang batas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khususnya P3K Guru dan juga pembobotan nilai pada Kemenpan RB nomor 649 di diktum ke-26 tentang pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. Kita lihat sama-sama teman-teman, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Sedangkan untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau soal yang tidak terjawab bernilai 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Jadi untuk manajerial sosiokultural itu sama, sedangkan yang membedakan itu pada seleksi kompetensi teknis untuk pembobotan nilainya. Bagi pelamar pada kebutuhan khusus akan berbeda sedikit daripada pelamar pada kebutuhan umum. Kemudian untuk soal materi soal wawancara, bobot jawaban paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Kemudian pada diktum ke-27 itu terkait nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi teknis, ini nilai kumulatif paling tingginya itu 450. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural 180 dan untuk wawancara itu 40. Ini untuk nilai kumulatif paling tinggi. Nah, terkait nilai ambang batas, teman-teman sekalian, pada diktum ke-30 tentang penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Kita lihat diktum ke-30 pada poin A bahwa nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nanti kita akan tampilkan terkait lampiran nilai ambang batas. Kemudian pada poin B 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi teman-teman sekalian, nilai yang teman-teman harus peroleh adalah 117 ini untuk seleksi kompetensi manajerial sosiokultural.
Apabila di bawah 117, maka teman-teman dinyatakan tidak lolos passing grade atau tidak lolos nilai ambang batas, karena ini penetapan nilai ambang batasnya untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosio-kultural adalah 117, sedangkan untuk wawancara adalah 24. Ini teman-teman harus memiliki atau mempunyai nilai 24 untuk wawancara. Dan inilah nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, jabatan fungsional guru. Silakan teman-teman cek sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar. Mulai dari agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, dan juga Kristen. Kemudian guru kelas, guru penjas orkes, guru seni budaya. Ini silakan teman-teman cek sesuai dengan jabatan teman-teman yang teman-teman akan lamar nanti. Demikian video ini, semoga bermanfaat, dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini.